Sebelum kata-kata ini terdengar, mungkin batinmu telah lebih dulu mendengarnya. Ada sesuatu yang menggetarkan di dalam dirimu, rasa gelisah yang tak bisa dijelaskan, kelelahan yang tak sembuh oleh istirahat, atau pertanyaan sunyi yang terus muncul di tengah keramaian hidup. Leluhur Jawa percaya, kegelisahan semacam itu bukan tanda kelemahan, melainkan panggilan. Panggilan untuk berhenti sejenak, menoleh ke dalam, dan mendengar apa yang selama ini terabaikan. Jalan waskita bukan untuk semua orang. Ia tidak menjanjikan keajaiban, tidak menawarkan jalan pintas. Ia hanya membuka ruang bagi mereka yang berani jujur pada dirinya sendiri. Ruang sunyi tempat mata batin perlahan belajar melihat, bukan dunia luar, tetapi diri yang sesungguhnya. Sekarang, izinkan dirimu bertanya, apakah kegelisahan yang kau rasakan ini sedang memanggilmu pulang? Beranikah engkau diam tanpa lari untuk mendengar suara batinmu sendiri? Panggilan sunyi waskita. Waskita bukanlah anugerah yang datang secara tiba-tiba, bukan pula kemampuan melihat hal-hal yang tersembunyi dari pandangan mata biasa. Dalam pemahaman leluhur Jawa, waskita adalah hasil dari perjalanan panjang batin yang ditempa oleh keheningan, kesabaran, dan kejujuran pada diri sendiri. Ia bukan milik mereka yang ingin cepat tahu, melainkan milik mereka yang bersedia lama tidak tahu, lalu duduk dalam sunyi sambil mendengarkan apa yang selama ini terlewatkan. Sunyi bagi orang Jawa lama bukanlah kekosongan yang menakutkan. Sunyi adalah ruang suci tempat manusia akhirnya berjumpa dengan dirinya sendiri tanpa topeng. Ketika suara dunia perlahan menjauh, ambisi, pujian, penilaian, dan ketakutan, yang tersisa hanyalah kesadaran murni yang telanjang. Di ruang inilah waskita mulai bernafas. Ia tumbuh bukan dari keramaian pikiran, melainkan dari keberanian untuk diam dan jujur. Banyak orang mengira bahwa jalan batin adalah jalan mencari keajaiban. Padahal leluhur justru memulai dari pengosongan. Mereka memahami bahwa selama batin dipenuhi keinginan untuk terlihat istimewa, mata batin akan tetap tertutup. Waskita tidak datang untuk memuaskan rasa ingin tahu, tetapi untuk meruntuhkan kesombongan yang halus. Ia hadir sebagai panggilan pulang dari dunia luar yang riuh menuju rumah batin yang lama terabaikan. Panggilan ini tidak pernah berteriak. Ia datang sebagai rasa gelisah yang tak jelas asalnya, sebagai kelelahan yang tidak bisa disembuhkan oleh hiburan, sebagai kesadaran samar bahwa hidup yang dijalani terasa jauh dari makna. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai tanda awal saat jiwa mulai mengetuk pintu kesunyian. Barang siapa berani membuka pintu itu akan memasuki jalan yang sepi namun jujur. Jalan waskita bukan jalan yang menawarkan pengakuan. Ia tidak menjanjikan pujian, kekuasaan, atau kekaguman. Justru sebaliknya, ia menuntut pelepasan. Pelepasan dari kebutuhan untuk selalu benar, selalu menang, dan selalu diakui. Dalam pelepasan itulah mata batin perlahan menyesuaikan diri dengan cahaya yang lebih halus. Cahaya kesadaran yang tidak menyilaukan, tetapi menerangi. Pada akhirnya, pembuka ini bukanlah ajakan untuk menjadi seseorang yang luar biasa. Ia adalah undangan untuk menjadi utuh. Untuk kembali mendengar bisikan nurani yang selama ini tertimbun oleh kebisingan dunia. Waskita, dalam makna terdalamnya, adalah kesediaan manusia untuk berjalan sendirian dalam sunyi, bukan karena ditinggalkan, tetapi karena akhirnya ia berani menemui dirinya sendiri. Sunyi sebagai guru sejati. Sunyi adalah guru pertama yang ditemui oleh mereka yang melangkah ke jalan waskita. Ia tidak memberi petunjuk, tidak menjanjikan jawaban, dan tidak menenangkan dengan kepastian. Justru karena itulah sunyi menjadi guru yang jujur. Dalam sunyi, manusia tidak bisa bersembunyi di balik kata-kata, tidak bisa mengalihkan perhatian dengan kesibukan, dan tidak bisa menyalahkan siapapun selain dirinya sendiri. Leluhur Jawa memandang sunyi sebagai laku awal yang tak terpisahkan dari pencarian batin. Mereka memahami bahwa suara paling keras justru sering datang dari dalam diri. Kegelisahan, ketakutan, luka lama, dan keinginan yang belum terselesaikan. Ketika dunia luar diredam, suara-suara inilah yang muncul ke permukaan. Sunyi tidak menciptakan kegaduhan itu, ia hanya menyingkapkannya. Banyak orang mundur di tahap ini. Mereka mengira sunyi adalah kedamaian.
lalu kecewa ketika yang muncul justru kekacauan batin. Namun bagi mereka yang bertahan, kekacauan itu adalah pintu. Leluhur mengajarkan bahwa sebelum bening, air harus keruh terlebih dahulu. Sunyi membiarkan endapan batin teraduk, agar kelak bisa mengendap kembali dengan jujur. Dalam proses ini, seseorang belajar untuk tidak reaktif. Ia belajar duduk bersama rasa tidak nyaman tanpa tergesa mencari pelarian. Dari sinilah kesabaran batin mulai terbentuk. Kesabaran bukan berarti menahan, melainkan mengizinkan. Mengizinkan batin memperlihatkan isinya tanpa penyangkalan. Sunyi juga mengajarkan batas. Ia memperlihatkan betapa kecilnya manusia di hadapan dirinya sendiri. Banyak anggapan runtuh di sini. Tentang siapa kita, seberapa benar keyakinan kita, dan seberapa kuat kita sesungguhnya. Namun keruntuhan ini bukan kehancuran. Ia adalah peluruhan agar fondasi yang lebih jujur dapat dibangun. Ketika seseorang mulai akrab dengan sunyi, perlahan ia belajar mendengarkan dengan cara yang baru. Ia tidak lagi hanya mendengar dengan telinga, tetapi dengan kehadiran. Setiap perasaan, setiap getaran, setiap intuisi kecil mulai diperhatikan. Dari perhatian inilah mata batin mulai menyesuaikan diri. Sunyi tidak menjadikan seseorang istimewa di mata dunia. Justru seringkali membuatnya tampak biasa, bahkan tertinggal. Namun di balik kesederhanaan itu, terbentuk keteguhan yang tidak mudah goyah. Leluhur menyebut keadaan ini sebagai batin yang mantap, tenang, tidak tergesa, dan tidak mudah terseret arus. Pada akhirnya, sunyi bukanlah tujuan, melainkan jalan. Guru ini tidak pernah tinggal lama, ia hanya membentuk. Setelah tugasnya selesai, ia meninggalkan jejak berupa kejernihan. Dan dari kejernihan itulah, waskita mulai memperlihatkan sinarnya, halus, tenang, dan tidak menuntut untuk diperhatikan. Rasa sebagai mata batin. Dalam laku batin Jawa, rasa bukan sekadar perasaan yang datang dan pergi. Rasa adalah alat pengenal yang paling tua, lebih dahulu hadir sebelum kata dan pikiran. Leluhur memahami bahwa apa yang tidak mampu dijangkau oleh logika seringkali justru tampak jelas di hadapan rasa. Maka siapa yang ingin melangkah di jalan waskita terlebih dahulu harus belajar memuliakan rasa. Rasa yang dimaksud bukan rasa yang reaktif, bukan pula emosi yang mudah tersinggung atau larut oleh suasana. Rasa sejati adalah kepekaan yang lahir dari ketenangan. Ia muncul ketika batin tidak lagi tergesa menilai, membela, atau menguasai. Dalam keadaan ini, rasa bekerja seperti mata batin, melihat tanpa menghakimi, mengetahui tanpa perlu membuktikan. Leluhur Jawa percaya bahwa kehidupan selalu mengirimkan tanda-tanda halus. Tanda itu bisa hadir dalam mimpi, pertemuan, perasaan tiba-tiba, atau kegelisahan yang tak memiliki sebab jelas. Bagi batin yang kasar, semua itu dianggap kebetulan. Namun bagi rasa yang terlatih, tanda-tanda itu adalah bahasa yang lembut, menuntun manusia agar tidak melenceng dari jalan batinnya. Masalahnya, rasa sering tertutup oleh kebisingan pikiran. Pikiran ingin memastikan, mengendalikan, dan menjelaskan segalanya. Ia menuntut kepastian sebelum melangkah, sementara rasa justru bergerak melalui kepercayaan yang hening. Jalan waskita bukan jalan yang selalu bisa dijelaskan, melainkan jalan yang harus dirasakan terlebih dahulu sebelum dipahami. Untuk menajamkan rasa, leluhur tidak menganjurkan banyak teori. Mereka menekankan laku, mengurangi bicara, menjaga niat, dan mengamati gerak batin sendiri. Ketika seseorang mampu menyaksikan isi batinnya tanpa larut di dalamnya, rasa mulai menemukan kejernihannya. Dari kejernihan itu, intuisi tumbuh sebagai penuntun yang tenang. Rasa yang matang tidak membuat seseorang merasa lebih benar dari orang lain. Justru sebaliknya, ia menumbuhkan kehati-hatian. Setiap langkah dipertimbangkan, bukan karena takut, tetapi karena sadar akan akibat. Dalam keadaan ini, waskita hadir bukan sebagai kemampuan melihat masa depan, melainkan sebagai kesanggupan membaca arah. Leluhur mengingatkan bahwa rasa harus selalu dijaga agar tidak disalahgunakan. Ketika rasa dipakai untuk memenuhi ambisi pribadi, ia akan berubah menjadi bisikan ego yang halus. Maka kerendahan hati menjadi penjaga utama. Rasa sejati selalu disertai welas asih, bukan keinginan untuk unggul. Pada akhirnya, ketika rasa telah menjadi mata batin, dunia tidak lagi dilihat sebagai kumpulan peristiwa acak.
Segalanya terasa terhubung, saling berbicara dalam diam. Dan di titik inilah jalan waskita semakin nyata, bukan sebagai tujuan yang jauh, melainkan sebagai cara hidup yang perlahan membimbing manusia pulang ke kesadarannya sendiri. Laku, tirakat, dan pengosongan diri. Dalam jalan waskita, tidak ada penyingkatan. Leluhur Jawa memahami bahwa mata batin tidak terbuka oleh keinginan, melainkan oleh kesiapan. Kesiapan itu dibentuk melalui laku tirakat, sebuah disiplin sunyi yang bukan bertujuan menyiksa tubuh, melainkan menata kembali hubungan antara keinginan, kesadaran, dan kehendak sejati. Tirakat sering disalahpahami sebagai praktik keras yang penuh penderitaan. Padahal dalam makna terdalamnya, tirakat adalah pengurangan. Mengurangi yang berlebihan, menahan yang tergesa, dan menyingkirkan yang tidak perlu. Ketika manusia terlalu dipenuhi oleh hasrat dan pikiran, batin menjadi sesak. Dalam kesesakan itu, tidak ada ruang bagi kebijaksanaan untuk berdiam. Leluhur mengajarkan bahwa pengosongan diri adalah pintu awal. Selama seseorang merasa penuh oleh kepandaian, keyakinan, dan ambisinya sendiri, ia tidak benar-benar mendengar apapun selain gema dirinya. Tirakat meluruhkan rasa memiliki itu secara perlahan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran yang sabar. Dalam proses tirakat, seseorang berhadapan langsung dengan ketidaknyamanan. Tubuh menuntut, pikiran memberontak, dan batin mempertanyakan makna semua ini. Namun justru di sanalah pelajaran sejati muncul. Ketika tuntutan-tuntutan itu tidak segera dipenuhi, manusia belajar melihat dirinya tanpa topeng. Ia mengenali mana kebutuhan sejati dan mana sekadar keinginan yang dibentuk kebiasaan. Pengosongan diri bukan berarti meniadakan diri. Ia adalah pelepasan identitas palsu yang selama ini dikira sebagai diri sejati. Gelar, peran, dan pencitraan perlahan dilepaskan, digantikan oleh kesadaran sederhana. Hadir apa adanya. Dari kesederhanaan inilah mata batin mulai jernih. Laku tirakat juga melatih kesabaran batin. Tidak ada hasil yang bisa dipamerkan, tidak ada tanda yang bisa dipastikan. Segalanya berjalan dalam diam. Leluhur percaya bahwa yang bertahan dalam diam akan ditempa menjadi kuat tanpa perlu mengeras. Keteguhan lahir bukan dari kekerasan, melainkan dari ketulusan. Ketika pengosongan diri telah berlangsung cukup lama, perubahan mulai terasa tanpa disadari. Pandangan menjadi lebih tenang, reaksi lebih tertahan, dan rasa lebih peka. Bukan karena seseorang menjadi istimewa, tetapi karena beban batin yang tak perlu telah dilepaskan. Di titik ini, waskita tidak lagi dicari. Ia hadir sebagai akibat alami dari batin yang lapang. Seperti cermin yang dibersihkan dari debu, ia tidak menciptakan bayangan baru. Ia hanya memantulkan apa yang memang ada. Dan di sanalah jalan sunyi menunjukkan maknanya yang paling jujur. Sedulur papat dan kesadaran diri. Leluhur Jawa tidak pernah melihat manusia sebagai sosok tunggal yang berdiri sendiri. Di balik raga yang tampak, manusia adalah pertemuan dari berbagai unsur batin yang hidup berdampingan. Konsep sedulur papat limo pancer lahir bukan untuk menakut-nakuti atau mengagungkan hal gaib, melainkan untuk mengajarkan kesadaran diri yang utuh. Ia adalah peta batin, agar manusia mengenali siapa saja yang hidup di dalam dirinya sendiri. Sedulur papat melambangkan unsur-unsur dasar yang membentuk watak, dorongan, dan kecenderungan manusia. Ada yang cenderung panas, ada yang dingin, ada yang mendorong keberanian, ada yang menumbuhkan kehati-hatian. Selama unsur-unsur ini tidak dikenali, manusia mudah terseret oleh dorongan yang tidak ia pahami. Ia merasa bertindak atas kehendaknya sendiri, padahal seringkali hanya mengikuti arus batin yang paling kuat saat itu. Kesadaran diri dimulai ketika seseorang berhenti menyalahkan dunia luar atas gejolak di dalam dirinya. Ia mulai bertanya dengan jujur, bagian mana dari diriku yang sedang berbicara? Amarah, ketakutan, ambisi, atau kebijaksanaan? Pertanyaan ini sederhana, namun membutuhkan keheningan untuk dijawab. Tanpa sunyi, semua suara terdengar sama kerasnya. Pancer adalah pusat kesadaran, titik sunyi tempat semua unsur seharusnya kembali. Leluhur mengajarkan bahwa manusia sejati bukanlah salah satu dari dorongan itu, melainkan kesadaran yang mampu mengamati semuanya tanpa larut. Ketika pancer kuat, sedulur papat tidak saling berebut kendali.
Mereka menjadi penjaga, bukan penguasa. Dalam jalan waskita, mengenali sedulur papat bukanlah tujuan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab batin. Setelah mengenali, seseorang dituntut untuk menata. Dorongan yang berlebihan dilunakkan, yang lemah dikuatkan, dan yang liar diarahkan. Proses ini tidak instan. Ia memerlukan kesabaran, kejujuran, dan keberanian untuk melihat sisi diri yang selama ini dihindari. Banyak orang ingin membuka mata batin tanpa mau mengenali isi batinnya sendiri. Leluhur memperingatkan bahwa hal ini berbahaya. Mata yang terbuka tanpa kesadaran diri justru akan melihat dengan bias. Ia mengira mendapat petunjuk, padahal sedang mengikuti dorongan batin yang belum terselaraskan. Ketika sedulur papat dikenali dan pancer ditegakkan, batin menjadi lebih stabil. Reaksi tidak lagi meledak-ledak, keputusan tidak lagi tergesa. Dalam kestabilan inilah, waskita mulai bekerja dengan tenang. Ia tidak datang sebagai suara keras, melainkan sebagai rasa yakin yang lembut. Rasa tahu tanpa perlu banyak alasan. Pada akhirnya, ajaran ini mengingatkan bahwa musuh terbesar manusia bukanlah dunia luar, melainkan ketidaksadarannya sendiri. Dan sahabat terdekatnya bukanlah kekuatan gaib, melainkan kesadaran yang jujur. Di sanalah jalan waskita menemukan pijakannya yang paling kokoh. Alam sebagai cermin kesadaran. Bagi leluhur Jawa, alam bukanlah benda mati yang berdiri terpisah dari manusia. Alam adalah cermin yang jujur, memantulkan keadaan batin siapapun yang bersedia memperhatikannya. Gunung, sungai, angin, dan hutan bukan sekadar latar kehidupan, melainkan guru yang diam-diam mengajarkan keteraturan, kesabaran, dan keseimbangan. Dalam pandangan ini, waskita tidak tumbuh jauh dari alam, tetapi justru semakin dalam ketika manusia kembali menyelaraskan dirinya dengannya. Leluhur memahami bahwa batin manusia dan alam semesta bergerak dalam irama yang serupa. Ketika batin kacau, alam terasa gaduh dan mengancam. Ketika batin tenang, alam hadir sebagai pelindung yang meneduhkan. Ini bukan soal alam berubah mengikuti manusia, melainkan kesadaran manusialah yang berubah dalam cara memandang. Waskita lahir dari kemampuan melihat keterhubungan ini tanpa perlu membuktikannya secara logis. Dalam keheningan alam, terutama di tempat-tempat yang jauh dari keramaian, lapisan-lapisan batin mulai melunak. Tidak ada tuntutan untuk tampil, tidak ada peran yang harus dipertahankan. Hanya ada keberadaan yang sederhana, bernapas, mendengar, dan menyadari. Di saat seperti inilah, rasa kembali menjadi tajam dan pikiran belajar untuk diam pada tempatnya. Leluhur Jawa sering memilih gunung, mata air, atau hutan sebagai tempat laku, bukan karena kekuatan gaibnya semata, tetapi karena tempat-tempat itu mengajarkan keteguhan dan kerendahan hati. Gunung berdiri tanpa bergerak, namun mempengaruhi cuaca dan arah air. Sungai mengalir tanpa melawan, namun mampu membentuk lembah dan kehidupan. Dari alam, waskita belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu tampak keras. Alam juga mengajarkan tentang siklus. Tidak ada yang benar-benar hilang, hanya berubah bentuk. Daun gugur menjadi tanah, kematian menjadi awal kehidupan lain. Kesadaran akan siklus ini melunakkan ketakutan manusia terhadap kehilangan dan perubahan. Dalam pandangan waskita, penderitaan sering muncul karena penolakan terhadap perubahan yang sebenarnya alami. Ketika seseorang mulai membaca alam dengan batin yang jernih, ia menyadari bahwa setiap peristiwa dalam hidup pun memiliki musimnya sendiri. Ada waktu untuk tumbuh, ada waktu untuk diam, ada waktu untuk melepaskan. Waskita tidak memaksa musim berganti lebih cepat. Ia mengajarkan kesediaan untuk berjalan seirama dengan waktu. Namun leluhur juga mengingatkan, alam tidak bisa dibohongi. Kerusakan alam adalah cermin dari batin yang rakus dan tergesa. Ketika manusia memutus hubungan dengan keselarasan, waskita pun menjauh. Mata batin tidak akan jernih dalam batin yang melukai kehidupan. Pada akhirnya, menjadikan alam sebagai cermin bukan berarti lari dari dunia manusia, melainkan membawa kesadaran alamiah itu kembali ke kehidupan sehari-hari. Bertindak seperlunya, berbicara secukupnya, dan hidup selaras dengan ritme yang wajar. Dari keselarasan inilah, waskita terus terjaga, tenang, rendah hati, dan setia pada sunyi yang membentuknya. Waktu dan kesabaran batin. Dalam jalan waskita,
Waktu bukanlah sesuatu yang harus dikalahkan, melainkan dijalani. Leluhur Jawa tidak memandang waktu sebagai garis lurus yang harus ditempuh secepat mungkin, tetapi sebagai aliran yang memiliki kecerdasan sendiri. Setiap pengalaman, setiap ujian, dan setiap keheningan memiliki saatnya. Waskita tidak lahir dari ketergesaan, melainkan dari kesanggupan untuk menunggu dengan sadar. Kesabaran batin sering disalahartikan sebagai sikap pasif atau menyerah. Padahal dalam pemahaman leluhur, sabar adalah laku aktif yang paling berat. Ia menuntut kehadiran penuh tanpa tuntutan hasil, menunggu tanpa gelisah, berjalan tanpa memaksa arah. Dalam kesabaran inilah batin diuji. Apakah ia benar-benar mencari kejernihan, atau hanya ingin segera merasa sampai? Banyak orang memulai jalan batin dengan semangat yang menyala, namun berhenti ketika hasil tidak segera tampak. Leluhur mengingatkan bahwa segala sesuatu yang tumbuh cepat cenderung rapuh. Akar yang kuat membutuhkan waktu untuk menghunjam. Waskita pun demikian. Ia tumbuh perlahan, seringkali tanpa tanda yang bisa dibanggakan. Dalam kesabaran, seseorang belajar berdamai dengan ketidakpastian. Ia menyadari bahwa tidak semua pertanyaan perlu dijawab sekarang. Ada pemahaman yang hanya bisa muncul setelah seseorang cukup matang untuk menerimanya. Ketergesaan seringkali menutup pintu yang seharusnya terbuka dengan sendirinya. Waktu juga berfungsi sebagai penyaring niat. Niat yang dangkal akan gugur oleh kejenuhan, sementara niat yang tulus akan bertahan meski tanpa imbalan. Leluhur percaya bahwa siapa yang setia pada laku, meski tanpa saksi, sedang ditempa oleh waktu menjadi wadah yang layak bagi kebijaksanaan. Kesabaran batin mengajarkan irama. Ada saat untuk melangkah, ada saat untuk berhenti. Ada waktu untuk berbicara, dan ada waktu untuk diam. Ketika irama ini dipahami, hidup tidak lagi terasa sebagai perlombaan. Ia menjadi perjalanan yang bisa dinikmati meski penuh tantangan. Dalam konteks waskita, waktu bukanlah penghalang, melainkan sekutu. Ia membersihkan ambisi, melunakkan ego, dan memperdalam pengertian. Mereka yang bertahan akan menyadari bahwa perubahan terbesar sering terjadi tanpa disadari, bukan melalui kejadian besar, melainkan melalui penyesuaian kecil yang konsisten. Pada akhirnya, kesabaran batin menuntun manusia pada kebijaksanaan yang sederhana, bahwa hidup tidak perlu dipercepat untuk menjadi bermakna. Ketika seseorang berjalan seirama dengan waktu, waskita hadir sebagai kejernihan yang tenang. Ia tidak berteriak, tidak memamerkan diri, tetapi selalu tepat hadir saat dibutuhkan. Bahaya kesombongan spiritual. Di sepanjang jalan batin, ada satu jebakan yang paling halus dan paling sulit disadari, kesombongan spiritual. Leluhur Jawa sangat mewaspadai keadaan ini, sebab ia tidak hadir sebagai keserakahan yang kasar, melainkan sebagai perasaan telah mengerti, telah melihat, dan telah melampaui. Di titik inilah, mata batin justru mulai tertutup tanpa disadari. Kesombongan spiritual sering muncul ketika seseorang mulai merasakan kejernihan, ketenangan, atau kepekaan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Pengalaman batin yang halus ini mudah disalahartikan sebagai tanda keunggulan. Padahal dalam pandangan leluhur, semua pengalaman hanyalah singgahan, bukan tempat menetap. Ketika seseorang melekat pada pengalaman, ia berhenti berjalan. Leluhur mengajarkan bahwa waskita sejati tidak pernah merasa lebih tahu. Semakin dalam pandangan batin seseorang, semakin ia menyadari betapa luas wilayah yang belum ia pahami. Kesadaran akan ketidaktahuan inilah yang menjaga kerendahan hati. Tanpa kerendahan hati, laku batin berubah menjadi sarana memperkuat ego yang lebih halus dan sulit dikenali. Bahaya terbesar dari kesombongan spiritual adalah hilangnya kepekaan terhadap diri sendiri. Seseorang mulai menafsirkan setiap bisikan batin sebagai kebenaran mutlak, tanpa lagi memeriksa niat dan dampaknya. Ia merasa mendapat petunjuk, padahal sedang mengikuti keinginan yang disamarkan oleh bahasa spiritual. Dalam keadaan ini, waskita berubah menjadi ilusi. Leluhur Jawa menekankan pentingnya eling lan waspada. Eling untuk selalu ingat akan asal-usul dan keterbatasan diri. Waspada agar tidak terjebak pada rasa istimewa. Mereka percaya bahwa siapapun bisa tergelincir, seberapapun dalam laku yang telah ditempuh. Tidak ada pencapaian yang membuat seseorang kebal dari kesalahan.
Kesombongan spiritual juga sering terlihat dalam sikap menghakimi. Ketika seseorang merasa telah berada di tingkat tertentu, ia mulai memandang orang lain sebagai belum mengerti atau belum sampai. Pandangan ini, meski dibungkus kata-kata halus, adalah tanda bahwa batin telah menjauh dari welas asih. Waskita sejati selalu disertai kelembutan, bukan jarak. Untuk menjaga diri dari jebakan ini, leluhur menganjurkan kembali pada laku sederhana. Diam, melayani, dan merawat niat. Melakukan kebaikan tanpa ingin dilihat. Menjaga sunyi tanpa ingin dipuji. Dalam kesederhanaan inilah ego kehilangan panggungnya. Pada akhirnya, kesombongan spiritual bukanlah musuh yang harus diperangi, melainkan bayangan yang harus disadari. Ia muncul ketika cahaya mulai menyala. Jika disadari, ia melemah. Jika dipelihara, ia menggelapkan. Jalan waskita menuntut keberanian, bukan hanya untuk melihat yang tersembunyi, tetapi juga untuk melihat kesesatan diri sendiri dengan jujur. Waskita sebagai amanah. Bagi leluhur Jawa, waskita bukanlah pencapaian pribadi yang bisa dibanggakan, melainkan amanah yang harus dijaga. Setiap kejernihan batin membawa tanggung jawab yang sepadan. Semakin luas seseorang melihat, semakin besar kewajibannya untuk bertindak dengan hati-hati. Waskita tidak dimaksudkan untuk menguasai keadaan, apalagi manusia lain, tetapi untuk menata diri agar tidak menyimpang dari jalan kebijaksanaan. Leluhur menekankan bahwa kemampuan batin tanpa etika adalah sumber kerusakan. Mata yang mampu melihat lebih jauh jika tidak dibingkai oleh welas asih akan melukai tanpa disadari. Karena itu mereka selalu mengaitkan waskita dengan laku hidup yang sederhana dan bersih. Siapapun yang menerima kejernihan batin wajib menjaga tutur kata, sikap, dan niatnya dengan lebih sungguh-sungguh dari sebelumnya. Waskita sebagai amanah berarti kesediaan untuk tidak selalu menggunakan apa yang diketahui. Tidak semua kebenaran perlu diucapkan dan tidak semua pandangan perlu dibagikan. Leluhur memahami bahwa kebijaksanaan seringkali hadir sebagai penahanan diri, bukan sebagai pengungkapan. Diam pada saat yang tepat adalah bentuk tanggung jawab yang tinggi. Dalam laku ini, seseorang belajar menempatkan dirinya sebagai penjaga keseimbangan, bukan pusat perhatian. Ia tidak tergesa memberi nasihat, tidak mudah mengklaim petunjuk, dan tidak merasa berkewajiban untuk selalu menjelaskan. Kehadirannya menjadi tenang, meneduhkan, dan memberi rasa aman, bukan karena kuasa, tetapi karena ketulusan. Amanah waskita juga mengajarkan kepekaan terhadap dampak. Setiap tindakan, sekecil apapun, membawa getaran yang mempengaruhi lingkungan. Leluhur Jawa sangat menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang niat baik, tetapi juga tentang akibat nyata. Maka, mereka yang waskita akan selalu menimbang. Apakah tindakanku menguatkan kehidupan atau justru membebani? Welas asih menjadi penyangga utama amanah ini. Tanpa welas asih, kejernihan batin akan kering dan dingin. Dengan welas asih, waskita menjadi cahaya yang lembut, tidak menyilaukan tetapi cukup menerangi jalan. Leluhur percaya bahwa tanda seseorang benar-benar memahami jalan batin bukanlah kemampuannya melihat yang tersembunyi, melainkan kesanggupannya memahami penderitaan orang lain. Menjaga amanah juga berarti siap untuk melepaskan. Ada masa ketika kejernihan terasa kuat, ada masa ketika ia seakan menjauh. Leluhur tidak melekat pada keadaan batin tertentu. Mereka menerima perubahan sebagai bagian dari keseimbangan. Waskita yang dilekati akan berubah menjadi beban, bukan tuntunan. Pada akhirnya, waskita sebagai amanah mengajarkan bahwa kebijaksanaan sejati tidak menuntut pengakuan. Ia hadir dalam kesetiaan pada laku, dalam kejujuran sehari-hari, dan dalam keberanian untuk tetap rendah hati. Siapapun yang mampu menjaga amanah ini, sesungguhnya sedang berjalan paling dekat dengan inti ajaran leluhur. Hidup selaras, sadar, dan penuh tanggung jawab. Pulang ke sunyi. Pada akhirnya semua jalan batin bermuara pada satu titik yang sama, sunyi. Bukan sunyi sebagai ketiadaan, melainkan sunyi sebagai asal. Leluhur Jawa memahami bahwa sebelum manusia mengenal nama, peran, dan keinginan, ia terlebih dahulu hadir dalam kesadaran yang hening. Jalan waskita, sejauh apapun ditempuh, sesungguhnya adalah perjalanan kembali ke keadaan awal itu, ke kesadaran yang sederhana, jujur, dan utuh.
Pulang ke sunyi bukan berarti menarik diri dari kehidupan. Justru sebaliknya, ia adalah cara untuk kembali menjalani hidup dengan lebih sadar. Sunyi memberi jarak yang sehat antara manusia dan dorongan batinnya. Dengan jarak itu, seseorang tidak lagi mudah terseret oleh amarah, ketakutan, atau ambisi yang berlebihan. Ia belajar hadir penuh tanpa harus larut. Leluhur mengajarkan bahwa seseorang yang telah akrab dengan sunyi akan membawa keheningan itu kemanapun ia melangkah. Di tengah keramaian, ia tetap tenang. Di tengah pujian, ia tidak meninggi. Di tengah celaan, ia tidak runtuh. Bukan karena ia kebal, tetapi karena ia telah menemukan pijakan di dalam dirinya sendiri. Waskita yang sejati tidak tampak sebagai keistimewaan yang mencolok. Ia hadir sebagai kejernihan dalam mengambil keputusan, kelembutan dalam bersikap, dan keteguhan dalam memegang nilai. Orang yang waskita tidak merasa perlu menjelaskan dirinya. Kehadirannya sendiri sudah cukup untuk memberi rasa aman dan arah. Dalam pulang ke sunyi, manusia juga belajar menerima ketidaksempurnaan. Ia menyadari bahwa menjadi utuh bukan berarti tanpa celah, melainkan mampu melihat celah tanpa membenci diri sendiri. Leluhur Jawa sangat menghargai sikap ini, sebab dari penerimaanlah welas asih tumbuh, baik kepada diri sendiri maupun kepada sesama. Sunyi mengajarkan bahwa hidup tidak harus selalu dimenangkan. Ada saatnya melepas lebih bijaksana daripada mempertahankan. Ada saatnya diam lebih bermakna daripada berbicara. Dalam keheningan inilah manusia merasakan bahwa ia tidak sendirian, meski tidak ada siapapun di sekitarnya. Ketika seluruh laku telah dijalani, tirakat, kesabaran, pengenalan diri, dan penjagaan amanah, waskita tidak lagi dicari. Ia telah menyatu dalam cara hidup. Ia menjadi kesadaran yang berjalan, bernapas, dan bertindak melalui keseharian yang sederhana. Maka jika suatu hari engkau merasa kembali ke titik awal, jangan mengira perjalananmu sia-sia. Bisa jadi engkau sedang pulang ke sunyi yang dulu engkau tinggalkan, kini engkau temui kembali dengan mata batin yang lebih dewasa. Dan di sanalah tanpa sorak dan tanpa tanda, leluhur tersenyum dalam diam. Jika kata-kata ini meninggalkan keheningan di dadamu, jangan segera diisi. Biarkan ia tinggal sejenak. Jalan waskita tidak meminta keyakinan, hanya kejujuran. Tidak menuntut langkah besar, hanya kesediaan untuk diam dan mendengar. Jika suatu hari engkau kembali pada sunyi, ingatlah, di sanalah mata batin belajar melihat, dan di sanalah engkau perlahan pulang.